Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah kalkulus, masih dengan materi turunan untuk lanjutannya sebagai part kedua. Kemarin sudah kita bahas tentang konsep turunan, aturan pencarian turunan, turunan fungsi sinus dan kosinus. Maka yang sekarang akan kita bahas adalah aturan rantai, turunan tingkat tinggi, turunan fungsi implisit, garis singgung dan garis normal, dan diferensial dan hampiran. Oke, kita akan masuk ke aturan rantai. Andaikan Y sama dengan FU dan U sama dengan GX, jika DY per DU dan DU per DX ada, maka DY per DX adalah DY per DU kali DU per DX. Kita misalkan ambil contoh, tentukan dy per dx dari y sama dengan sin untuk x kuadrat plus 1, maka yang kita umpamakan atau kita misalkan adalah u sama dengan x kuadrat plus 1, sehingga bentuk di atas akan menjadi y sama dengan sin u. Karena dy per du nya adalah untuk sin adalah cos U, maka du per dx-nya adalah 2x, sehingga dy per dx-nya adalah dy per dx-nya adalah cos U atau sama dengan cos x kuadrat plus 1 dikalikan 2x, sama dengan 2x cos x kuadrat plus 1. Nah, jika y-nya adalah fu dan u adalah V dan V adalah Hx, maka dy per du, du per dv, dv per dx. Sehingga di sini yang akan menjadi turunan dari keseluruhannya adalah turunan dari dy per du, du per dv, dv per dx. Misalkan tentukan dy per dx dari y sama dengan sin pangkat 4 dalam kurung x pangkat 3 plus 5. Kita misalkan bahwa x pangkat 3 plus 5 ini adalah V, kemudian U-nya adalah sin V, dan Y-nya adalah U pangkat 4. Ya, karena di sini sin pangkat 4. Nah, maka turunan dari V adalah 3x kuadrat, turunan dari U adalah sin U sama dengan sin V, turunannya menjadi cos V, atau kalau kita masukkan menjadi cos dalam kurung x pangkat 3 plus 5. Kalau y sama dengan u pangkat 4, maka berarti dy per du-nya adalah 4 u pangkat 3 atau 4 sin pangkat 3 kali x pangkat 3 plus 5. Jadi di sini dy per dx sama dengan dy per du kali du per dv kali dv per dx, sama dengan 12 x pangkat 2 sin x pangkat 3 dalam kurung x pangkat 3 plus 5 cos x pangkat 3 plus 5. Tentukan contoh lain ya, tentukan turunan dari x kuadrat jika d per dx-nya f x kuadrat sama dengan x kuadrat plus 1, di mana x-nya tidak sama dengan 0. Jadi d per dx dari fx kuadrat adalah x kuadrat plus 1, maka turunannya f aksen dari x kuadrat kali 2x adalah x kuadrat plus 1. F aksen dari x kuadrat adalah x kuadrat plus 1 per 2x. Untuk turunan tingkat tinggi, turunan ke n didapat dari penurunan turunan ke n-1. F pangkat n dari x adalah d per dx untuk f pangkat n-1 x.
Turunan pertamanya adalah dfx dx, turunan keduanya d kuadrat fx per dx kuadrat, turunan ketiganya d pangkat 3 fx per dx pangkat 3, turunan ke n-nya fnx adalah dn fx per dx pangkat n. Jadi tentukan turunan y aksen dari y sama dengan 4x pangkat 3 plus sin x, maka turunannya adalah 12x kuadrat plus cos x. Turunan keduanya adalah 24x min sin x. Berikutnya yang keenam adalah turunan fungsi implisit. Jika hubungan antara y dan x dapat ditulis dalam bentuk y sama dengan fx, maka y disebut fungsi eksplisit dari x, yaitu antara berubah bebas dan tak bebasnya dituliskan dalam ruas yang berbeda. Bila tidak demikian, maka dikatakan y fungsi implisit dari x. Contohnya x pangkat 3 y pangkat 2 plus x pangkat 2 plus y sama dengan 10. Atau sin xy plus x kuadrat sama dengan y kuadrat plus 1. Nah, untuk menentukan turunan dari bentuk implisit ini digunakan aturan rantai dan anggap y sebagai fungsi dari x. Contohnya, kita akan tentukan dy per dx dari bentuk implisit x pangkat 3 y pangkat 2 plus x pangkat 2 plus y sama dengan 10. Ini untuk soal pertama. Untuk soal kedua nanti adalah sin xy plus x kuadrat sama dengan 2 y pangkat 2 plus 1. Kita jawab contoh yang pertama. Maka turunannya adalah dari x pangkat 3 y pangkat 2 plus x pangkat 2 plus y sama dengan dx 10. Nah, di sini kita buat turunan semua ya, dari dx untuk x pangkat 3 y kuadrat ditambahkan dx untuk x pangkat 2 ditambahkan dx untuk y dan dx untuk 10. Ya, kita masukkan di sini turunannya. Yang pertama, karena terhadap x berarti 3x kuadrat, y-nya tetap y kuadrat. X kuadrat turunannya 2x pangkat 3. Nah, karena di sini tidak ada turunan 2x pangkat 3. Jadi di sini 2 kali ya, ini terhadap x dan ini terhadap y. 2 turun x pangkat 3, y-nya tinggal 1, dan karena ini turunkan terhadap y maka dikasih y aksen. Kemudian x kuadrat turunannya 2x dan y turunannya adalah y aksen. Turunan dari 10 adalah 0. Jadi kita masukkan di sini disamakan yang sejenis ya, yang ada aksennya disatukan dengan yang aksen, yang tidak ada aksennya disatukan. Jadi di sini 2x pangkat 3 kali y plus 1 dikalikan y aksen sama dengan pindah yang ini, 2x pindah ke kanan min 2x min 3x kuadrat plus y kuadrat. Jadi y aksennya adalah min 2x min 3x kuadrat y kuadrat per 2x pangkat 3y plus 1. Dan untuk soal yang kedua, sin xy plus x kuadrat sama dengan dx y kuadrat plus 1. Jadi kita turunkan sin xy-nya menjadi cos xy, di mana y-nya tetap plus x y-nya yang pakai aksen.
ditambah 2x ditambah turunan dari y, berarti 2y untuk y aksen plus 0 ya, satunya adalah 0. Di sini berarti kita gabungkan yang ada y aksennya ya, berarti min 2 ini pindah ke kiri dengan cos, berarti x cos xy ya, min 2y dikalikan dengan y aksen, yang 2 ini pindah ke kanan, min 2x min y cos xy ya. Kemudian y aksennya menjadi min 2x min y cos xy per x cos xy min 2y. Berikutnya adalah tentang garis singgung dan garis normal. Persamaan garis singgung suatu fungsi fx di titik x0 dan y0 dengan kemiringan m adalah y min y0 sama dengan m kali x min x0. Persamaan garis normal di titik x0 dan y0 adalah y min y0 sama dengan min 1 per m kali x min x0. Di sini berarti m-nya tidak sama dengan 0. Kalau m-nya sama dengan 0, maka di sini adalah garis singgungnya y sama dengan y0 dan x-nya akan sama dengan x0. Y sama dengan x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 6. Maka turunannya adalah 3x kuadrat min 4x. Nah, kita akan lihat bagaimana ketika y-nya aksennya untuk 2 dan 6. Maka akan ketemulah nilai y aksennya adalah 4 ya. Nah, persamaan garis singgung di titik 2 dan 6, misal ini pemisalan, maka y min 6 sama dengan 4 kali x min 2. Y-nya menjadi 4x min 2. Untuk garis normal di titik 2 dan 6, y min 6 sama dengan min 1 per 4 kali x min 2, di mana y min 6 sama dengan min 1 per 4x plus 1 per 2, maka y-nya akan menjadi min 1 per 4x plus 13 per 2. Tentukan persamaan garis singgung dan garis normal pada kurva x kuadrat y kuadrat min x min 6 sama dengan 0 di titik absis x sama dengan 1. Jika disubstitusikan nilai x sama dengan 1 pada persamaan kurva diperoleh x kuadrat min y min 6 sama dengan 0, di mana y min 3 dikalikan dengan y plus 2 sama dengan 0, di mana y sama dengan 3 dan y sama dengan min 2. Sehingga diperoleh titik di mana akan ditentukan persamaan garis singgung dan garis normal adalah 1 dan 3 dan 1 min 2. Hitung terlebih dahulu y sama aksen dengan menggunakan turunan fungsi implisit. Dx-nya untuk x kuadrat y kuadrat min xy min 6 untuk dx sama dengan 0, di mana 2xy plus 2x kuadrat y kali y aksen min y plus xy aksen min 0 sama dengan 0. Maka 2x y kuadrat plus 2x kuadrat y aksen min y min x y aksen sama dengan 0. Nah, 2x kuadrat y min x dikalikan y aksen sama dengan y min 2x y kuadrat. Sehingga y-nya kita bisa dapatkan adalah y min 2x y kuadrat dibagi 2x kuadrat y min x. Nah, kalau kita ambil titik 1 dan 3, kita masukkan aja ke persamaan ini sehingga nilainya min 3. Dan garis singgungnya pun kita masukkan dengan nilainya dari 1 dan 3 ya, sehingga garis singgungnya akan kita dapatkan di y di sini didapatkan menjadi 3x plus y sama dengan 6 ya. Garis normalnya kita dapatkan x min 3y sama dengan min 8. Untuk di titik 1, 2 kita bisa masukkan angka y aksennya untuk 1, 2 ya. 1 min 2. Hasilnya y aksennya adalah 2
Garis singgungnya akan kita masukkan ke persamaan Y plus 2 sama dengan 2 kali X min 1 sama dengan 2X min 2. 2X min Y sama dengan 4. Persamaan garis normalnya Y plus 2 sama dengan min setengah kali X min 1 sama dengan min 1 per 2 X plus 1 per 2. Sehingga X plus 2Y sama dengan min 3. Untuk diferensial dan hampiran, untuk diferensial, jika fungsi aksen X ada, maka fungsi aksen X adalah limit dari delta X mendekati 0. Untuk fungsi fx plus delta X min fx per delta X sama dengan limit delta X mendekati 0 untuk delta Y per delta X. Nah, ini kita bisa dilihat untuk yang sangat kecil, maka kita akan menghasilkan bahwa delta Y per delta X adalah setara dengan fungsi aksen X atau dy mendekati fungsi aksen X delta X. Definisi di sini, jika Y sama dengan fx diferensiabel di X, maka diferensial dari X dinyatakan dengan dx adalah del X sama dengan delta X. Diferensial dari Y dinyatakan dengan dy adalah delta Y sama dengan f aksen X dx. Untuk hampiran, perhatikan kembali gambar yang sebelumnya. Misalkan Y sama dengan fx diferensialkan di interval 1 yang memuat X dan X plus delta X. Jika X ditambah delta X, maka Y pun akan bertambah sepadan dengan delta Y, dapat dihampiri oleh dy. Sehingga F untuk X plus dx adalah setara dengan fx plus dy. Atau setara dengan atau sama dengan fx plus fungsi X dari delta X. Contoh hampiri akar 3 dari 28. Kita lihat fx-nya X 1 per pangkat 1 per 3. Maka F-nya adalah 27. Artinya 27 pangkat 1 per 3 sama dengan 3 akar 27 sama dengan 3. Kemudian F aksen X-nya 1 per 3 kali X pangkat min 2 per 3. Ini sama dengan F aksen 27 adalah 1 per 3 dari 27 pangkat min 2 per 3. Atau 1 per 3, 27 itu adalah 3 pangkat 3, dipangkatkan min 2 per 3, itu sama aja dengan 1 per 27. Jadi fungsi 28 setara dengan fungsi 27 ditambahkan fungsi aksen dari 27 dikali 28 min 27 sama dengan 31 per 27. Sampai sini materi tentang kalkulus. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.